Gema Saripati Maju, Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini RRI Sekorwil 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari RRI Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau. Dalam program acara Gema Saripati Maju, edisi Rabu 4 Februari 2026 bersama saya Irna dari RRI Toli-Toli. Dan pendengar, untuk informasi pertama, kami hadirkan dari RRI Bau-Bau, menemui rekan kami di sana, Sahribul. Halo rekan Sahribul. Halo, selamat sore rekan Irna di RRI Toli-Toli. Baik, bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah untuk sore hari ini rekan Irna. Alhamdulillah, senang sekali. Baik, seperti apa informasi yang ada di RRI Bau-Bau? Silakan rekan Sahribul. Baik, terima kasih rekan Irna di RRI Toli-Toli, pendengar dan pemirsa. Laporan dari RRI Bau-Bau terkait Satlantas Polres Bau-Bau mulai menggunakan ETLA, Mobile Handheld, pada operasi keselamatan ANOA 2026. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Woden Nurliani menurunkan laporannya. Penerapan bukti pelanggaran lalu lintas atau tilang elektronik di wilayah hukum Polres Bau-Bau kini semakin mudah. Betapa tidak, pada momen operasi keselamatan ANOA 2026, Satlantas Polres Bau-Bau mulai melengkapi personilnya dengan alat ETLA Mobile Handheld. ETLA Mobile Handheld merupakan sistem tilang elektronik portable yang dibawa langsung oleh petugas kepolisian di lapangan. Sistem ini mengandalkan aplikasi ETLA Presisi yang terpasang pada ponsel khusus milik personil untuk memotret pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Satlantas Polres Bau-Bau Ibtu Burhanuddin mengatakan saat ini pihaknya baru memiliki 1 unit ETLA Mobile Handheld. Sebelum penerapan secara penuh, Satlantas Polres Bau-Bau terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan. Ibtu Burhanuddin menjelaskan, dengan perangkat ini, petugas dapat mendokumentasikan pelanggaran menggunakan smartphone atau perangkat khusus yang telah terintegrasi dengan database nasional, sehingga proses penindakan dapat dilakukan secara elektronik. Jadi nanti kita lihat di lapangan, kalau memang berpotensi menimbulkan kecelakaan, membahayakan nyawa orang lain, itu bisa kita lakukan penindakan. Terus kemudian saya sampaikan juga di Polres Bau-Bau juga ini sudah ada dapat pembagian ETLA Mobile yang dinamakan handheld. Ini berupa handphone, jadi bisa kita menilang secara elektronik. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Kasat menambahkan di Simpang Tugu Kira Bau-Bau yang kerap macet saat ini telah dilengkapi dengan kamera CCTV. Kamera tersebut difungsikan untuk memantau pergerakan arus lalu lintas serta potensi pelanggaran di kawasan tersebut. Selama pelaksanaan operasi keselamatan ANOA 2026 yang berlangsung sejak 2 hingga 14 Februari mendatang, Satlantas Polres Bau-Bau telah mengerahkan 39 personil. Personil tersebut disebar di sejumlah titik rawan kecelakaan lalu lintas serta titik-titik strategis yang kerap terjadi pelanggaran. Woden Nurliani, reporter Bau-Bau. Demikian laporan dari RRI Bau-Bau untuk Gema Saripati Maju sore ini. Selanjutnya kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Irna. Silakan Irna. Baik, terima kasih rekan Sahribul dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, untuk informasi berikut kami menuju ke RRI Makassar, menemui rekan kami di sana, Arfan Yusri. Halo rekan Arfan. Ya, selamat sore rekan Rina. Baik, bagaimana kabar? Kabar baik kalau dari Makassar. Alhamdulillah, senang sekali. Baik, seperti apa informasi di sana? Silakan rekan Irsan. Baik, terima kasih. Ini informasi dari Makassar terkait bantuan hibah sebesar 8 miliar rupiah untuk ramang-ramang dinilai tidak tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Kristianto.
Bantuan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senilai 8 miliar rupiah untuk revitalisasi wisata Ramang-Ramang kembali menuai sorotan. Bantuan yang dikucurkan pada tahun 2022 itu dinilai tidak maksimal dan diduga tidak sesuai spesifikasi. Kepala Dusun sekaligus Bendahara Pok Darwis Ramang-Ramang Haji Abdul Qadir menyebut sejumlah fasilitas kini mengalami kerusakan parah, terutama jalan setapak berbahan kayu. Ia mengatakan kayu yang digunakan mudah lapuk dan membahayakan pengunjung sehingga harus beberapa kali diperbaiki secara mandiri meski belum dilakukan serah terima. Bahkan biaya perawatan disebut mencapai sekitar 40 juta rupiah setiap bulan. Sebenarnya itu pertamanya itu memang tidak sesuai, tapi kenyataannya yang sudah dipasang itu kan tidak memuaskan. Kalau kelihatan itu kayunya memang bagus, tapi tidak tahan karena seserbu di dalam saya lihat yang dibikin-bikin. Iya, sudah patah-patah Pak. Itu pun saya ini kan sudah dibenahi itu yang rusak itu. Nah, saya itu memasukkan 40 juta tiap bulan itu kasih masuk. Itu kan sudah fatal sebenarnya itu yang sudah dibangun 8 miliar itu Pak sebenarnya. Sementara itu, pemerhati lingkungan dan pariwisata Iwan Dento menilai proyek tersebut kurang tepat sasaran karena hanya berfokus di Kampung Berua. Ia menyoroti pembangunan penginapan yang dinilai berpotensi menjadi pesaing homestay milik warga serta renovasi dermaga yang dianggap tidak sesuai prioritas. Di Ramang-Ramang itu kan ada sekitar 9 titik sebenarnya site yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Akses ke Telaga Bidadari juga masih bermasalah sampai hari ini. Telaga Piring Stone juga masih bermasalah. Dermaga 1 juga masih begitu-begitu. Belum. Harusnya kan ada beberapa yang kalau ini disebar rata begitu, saya pikir bisa lebih banyak bermanfaat sebenarnya. Menanggapi hal itu, mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros Fardiansa menegaskan bantuan tersebut telah melalui berbagai tahapan pengawasan, mulai dari pendampingan kejaksaan, klarifikasi kepolisian, pemeriksaan BPK hingga pendampingan ekspektorat. Ia juga menyebut bantuan tersebut berbentuk hibah barang. Bahwa itu kegiatan di 2022 sudah melalui beberapa tahapan, mulai dari pendampingan, kejaksaan, terus sebelum pendampingan itu ada ekspos yang mau dikerja, sudah itu ada dulu pernah klarifikasi dari Polda juga, terus juga dari BPK pemeriksaan tuh. Setiap juga pencairan anggaran kan melalui pendampingan dengan inspektorat. Perbincangan terkait efektivitas bantuan ini pun masih terus menjadi perhatian masyarakat. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, itu dia informasinya. Rekan Rina, kembali ke host kita, ada Rina di Toli-Toli. Baik, terima kasih rekan Arfan Yusri dari RRI Makassar. Dan pendengar, kita lanjut lagi ke informasi dari Kota Makassar menuju ke Kabupaten Bone, menemui rekan Nur Haini dari RRI Bone. Halo rekan Nur Haini. Halo, halo rekan Irna, selamat sore. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, silakan untuk informasinya rekan Nur Haini. Ya baik rekan Irna, pemirsa dan pendengar, informasi hari ini dari Kabupaten Bone terkait dengan Pemkab Sinjai menggelar musrembang di 9 kecamatan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan. Selengkapnya Ayunian Indiati melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sinjai mulai menggelar musrembang di 9 kecamatan sebagai wadah penyerapan aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan 2027. Musrembang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 diawali di Kecamatan Sinjai Borong pada Selasa 3 Februari 2026 dan dihadiri langsung Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Mazda. Kegiatan yang digelar oleh Bapeda Sinjai ini menjadi forum lintas sektor untuk menyelaraskan kebutuhan desa dan kelurahan dengan arah pembangunan daerah. Wakil Bupati Sinjai menegaskan, musrembang kecamatan merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan dengan pendekatan dari bawah ke atas. Ia menambahkan, seluruh usulan harus selaras dengan visi misi daerah serta mendukung program nasional seperti penguatan ketahanan pangan, penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Musrembang kecamatan merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan pendekatan bottom up, aspirasi yang
dihimpun dari kelurahan dan desa di setiap kecamatan diarahkan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan tahun 2027. Saya berharap seluruh perangkat daerah agar mampu mensinergikan program usulan prioritas kelurahan dan desa sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok masing-masing. Penyusunan program harus pertimbangkan asas efektivitas, efisiensi, kemampuan keuangan daerah. Musrembang Kecamatan dijadwalkan berlangsung mulai 3 hingga 11 Februari 2026 di 9 kecamatan di Kabupaten Sinjai. Demikian informasi yang kami hadirkan dari Kabupaten Bone. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Eni Adnan mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke rekan Irna di RRI Toli-Toli. Baik, terima kasih rekan Nurhaini. Selanjutnya pendengar, untuk informasi wawancara kami menuju ke Kota Kendari menemui rekan Wulandasari dari RRI Kendari. Halo rekan Wulandasari. Ya, halo, selamat sore rekan Rina di RRI Toli-Toli. Apa kabar sore hari ini? Baik, alhamdulillah dari RRI Kendari terpantau baik hari ini. Kalau di RRI Toli-Toli? Alhamdulillah baik juga. Baik, langsung saja untuk informasi apa yang ada di RRI Kendari. Silakan rekan Wulandasari. Baik pendengar dan pemirsa dari RRI Kendari, kami sampaikan informasi Gema Saripati Maju sore hari ini, yang dimana akan kami hadirkan wawancara dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengenai ketahanan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah bersama rekan reporter RRI Kendari, Idam. Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Bapak Abdul Rauf. Pak, sejauh mana kesiapan pemerintah Kota Kendari dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 2026, khususnya dengan ketahanan pangan yang ada di Kota Kendari sendiri? Ya, terima kasih. Jadi memang kita tahu bersama menjelang kemarin pergantian tahun dan sekarang kita berada di tahun 2026. Apalagi di awal tahun ini kita kan menghadapi hari besar keagamaan, dalam hal ini menyambut puasa. Tentu kalau datang hari-hari besar keagamaan itu, tentu kan kebutuhan pangan pasti meningkat. Karena kita sudah tahu masyarakat kita ini di Indonesia, apalagi yang dominan Islam, pasti selalu ada kegiatan ritual keagamaan di bidang pangan, sehingga pasti harga-harga komoditi pangan itu berfluktuasi. Untuk mengantisipasi itu, tentu melalui Badan Pangan Nasional, kemudian pemerintah kota, tentu kita tidak tinggal diam. Kami melakukan langkah-langkah antisipatif yang begitu cepat. Ya, katakanlah kemarin kami ini belum saja juga diperintah oleh pimpinan, dengan inisiatif kami, Ketahanan Pangan telah melakukan gerakan pangan murah di 10 kelurahan yang ada di Kota Kendari sebelum masuk menyambut puasa. Untuk menyambut puasa ini, ya, kita pemerintah kota telah juga melakukan kolaborasi dengan meminta dukungan dari Bank Indonesia, dan alhamdulillah juga mendapat respon, ya, untuk mendukung kegiatan pangan ini. Rencananya saya akan laporkan ke Bu Wali Kota. Rencana kami akan melakukan sepekan pangan murah di halaman kantor wali kota, itu tanggal 9 sampai tanggal 14 atau 13, ya, 5 hari atau 4 hari sepertinya, seperti itu. Kita akan melakukan pangan murah di halaman kantor wali kota. Dan bukan juga hanya pangan murah yang akan kita lakukan. Kuliner yang bergerak di sektor pangan, olahan pangan, kami juga akan libatkan seperti kemarin. Ya, beberapa kegiatan kemarin selalu juga UMKM yang bergerak di olahan pangan kami libatkan. Kalau kemarin itu biasanya distributor kami libatkan kurang lebih 22, kalau olahan pangan itu kurang lebih 30. Jadi nanti akan ramai di situ, dan kita juga saya lagi berupaya, ya, bagaimana kita bisa juga berbuat, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Saya juga sudah menyurat ke Badan Amil Zakat Kota Kendari, siapa tahu juga Badan Amil Zakat bisa merespon untuk kita bantu saudara kita yang berada di garis menengah ke bawah, siapa tahu dia bisa subsidi beras ini. Katakanlah kalau beras ini harganya 58, ya kalau dibantu Basnas bisa saja harganya 50.
Nanti juga pengaturannya pembelian beras tentu kita batasi, tidak bisa ada yang borong-borong Pak. Paling kita bisa berikan itu 1 orang ya 2 sak per orang supaya beras murah ini bisa semua dirasakan oleh masyarakat Kota Kendari khususnya menengah ke bawah. Pak, kalau situasi harga sendiri di Kota Kendari bagaimana nih Pak? Kalau kita melihat kemarin memang khususnya di beras medium dan premium memang selalu terjadi fluktuasi. Tapi kalau kami juga, tapi itu tidak terlalu besar karena kita kan ada enumerator di tingkat bawah. Ya itu masih normal-normal saja. Karena memang kalau beras medium dan premium itu memang kan kalangan atas ya orang-orang yang kelas atas yang memang bisa menikmati. Tetapi kan pemerintah telah mengantisipasi dengan melahirkan beras SPHP ya menengah, sehingga ini yang mengimbangi. Tinggal caranya saja masyarakat kita, karena leher kita ini semakin enak, semakin senang. Makanya tentu juga ada teknik, ada manajemen bagaimana kita olah ini pangan. Katakanlah juga kalau masyarakat kita beli beras premium, kalau dapat juga ya bagaimana diatur dengan beras SPHP sehingga pengeluaran beras kita juga ini tidak terlalu banyak. Kemudian kalau bisa juga ya kita di Kota Kendari kan ini kita juga lagi sampaikan ke masyarakat bagaimana memanfaatkan ini pangan lokal kita. Jadi di Kendari ini kan kita kenal ada sikato, ada sinonggi, kabuto, kasuami dan lain-lain termasuk kaburung. Mari kita lestarikan itu. Kalau itu bisa kita kembali lestarikan, saya pikir pengeluaran kita di sektor pangan juga akan berkurang sehingga kebutuhan lain bisa terpenuhi. Begitu pula juga di pangan kita ini kan ada konsep kita, ada inovasi kita B2SA, beragam, bergizi, aman dan seimbang. Artinya di setiap rumah, teras rumah itu kita manfaatkan. Dan kita sudah coba kemarin memberikan kepada keluarga kita yang kategori miskin berupa cabai yang memang sudah siap panen. Kita kemarin sempat itu di tahun kemarin memberikan bantuan di masyarakat di TPA Puatu, kurang lebih ada hampir 50 kakak, ada hampir 500 tanaman cabai yang memang sudah siap dipetik. Kenapa juga cabai? Karena cabai juga ini salah satu komoditi pangan yang terkadang memberi andil inflasi. Sehingga kita coba itu siapa tahu dengan memberikan stimulan itu bagi masyarakat, siapa tahu masyarakat bisa besar manfaatnya ini. Barangkali mari kita coba cabai ini kita bisa siapkan, kita mandirikan ya sehingga besok-besok kita butuh cabai sudah ada di rumah, tidak perlu lagi beli cabai. Demikian wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari. Saya Idham, sampai jumpa. Demikian informasi dari RRI Kendari. Kami kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Irna di RRI Toli-Toli. Baik, terima kasih rekan Wulandasari dari RRI Kendari. Dan pendengar, setelah Kendari, kita ke informasi berikut dari Kota Palu, menemui rekan Umi Kalsum. Halo rekan Umi Kalsum. Halo, selamat sore. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, kabar baik, cuaca juga baik di Kota Palu hari ini. Semoga perasaan kita juga baik tentunya dan kesehatan kita juga semakin membaik tentunya ya. Amin, amin, amin. Baik, seperti apa informasi yang ada di RRI Palu? Silakan rekan Umi Kalsum. Baik, dari RRI Palu kami akan menghadirkan informasi dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan mutu pendidikan madrasah sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi unggul yang beriman, berilmu, dan berdaya saing di masa depan. Dan selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter kami, Ihsan Setiadi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan peningkatan kualitas pendidikan madrasah terus menjadi fokus utama. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan mutu pembelajaran, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Kepala Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Haji Junaidin mengungkapkan seiring meningkatnya minat masyarakat menyekolahkan anak di madrasah, sejumlah lembaga pendidikan madrasah di Sulawesi Tengah mengalami penambahan jumlah peserta didik. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan tambahan ruang kelas guna menunjang proses belajar mengajar yang lebih optimal. Kementerian Agama terus berupaya untuk meningkatkan, terutama dalam konteks pendidikan di madrasah, kita terus meningkatkan mutu pendidikan sehingga benar-benar madrasah ini sebagai
sekolah yang bercirikan agama juga memiliki kualitas yang mumpuni, melahirkan generasi unggul di masa-masa yang akan datang. Nah, itu yang terus kita upayakan, termasuk sebagai faktor pendukung juga sarana prasarana, coba terus untuk kita tingkatkan, bahwasanya memang madrasah ini benar-benar diterima oleh masyarakat dan kualitasnya tidak diragukan lagi, ya. Meningkatnya jumlah peserta didik menjadi indikator bahwa madrasah semakin diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, Junaidi menambahkan pihaknya akan terus berupaya menjaga kepercayaan tersebut hingga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Upaya ini dilakukan agar madrasah mampu mencetak sumber daya manusia yang kompeten, berakhlak mulia, serta memiliki daya saing di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Gema Saripati Maju berjaringan untuk edisi hari ini dari RRI Palu. Dan Kalsum Jawa mengucapkan terima kasih. Kita kembali lagi ke rekan kami yang tentunya menjadi host untuk sore hari ini di Gema Saripati Maju. Silakan. Baik, terima kasih rekan kami yang ada di RRI Palu, Umi Kalsum. Dan pendengar, selanjutnya kita dengarkan dulu yang berikut ini. Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli, Mamuju. Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Selanjutnya informasi yang berikut, kami menuju ke Kabupaten Mamuju menemui rekan kami Mega Pika dari RRI Mamuju. Halo rekan Mega Pika. Halo rekan Irna. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah di Mamuju terpantau kabarnya sehat dan juga lancar hari ini, rekan Irna. Alhamdulillah, baik. Seperti apa informasi di sana? Silakan rekan Mega Pika. Baik, terima kasih rekan Irna dari RRI Toli-Toli. Dari RRI Mamuju akan menghadirkan informasi guna menjamin keamanan dan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Polresta Mamuju memperketat pengawasan melalui uji kelayakan pangan secara rutin. Berikut disampaikan Muhammad Rusdiansyah. Setelah dilakukan pemeriksaan dari ketiga metode ini, disitulah bisa ditentukan apakah makanan bergizi gratis ini layak disalurkan atau dikonsumsi oleh penerima. Guna menjamin keamanan dan kualitas program makanan bergizi gratis MBG, Polresta Mamuju memperketat pengawasan melalui uji kelayakan pangan secara rutin. Pemeriksaan yang dilakukan di dapur SPPG Yayasan Kemala Bayangkari ini melibatkan 3 metode pengujian ketat sebelum makanan didistribusikan. Seksi Dokes Polresta Mamuju didampingi personil Propam terus melakukan food security secara berkala terhadap menu makanan bergizi gratis. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap porsi yang sampai ke tangan penerima manfaat bebas dari zat berbahaya. Dalam wawancaranya kepada RRI, Kasih Humas Polresta Mamuju Ibtu Herman Basir mengungkapkan bahwa pemeriksaan dilakukan setiap hari dengan 3 metode utama. Pertama, uji kimiawi menggunakan reagen untuk mendeteksi kandungan arsenik, sianida, nitrit, hingga formalin. Kedua, tes organoleptik untuk memeriksa konsistensi, warna, bentuk, dan aroma makanan. Ketiga adalah tes fisik untuk memastikan porsi dan berat makanan telah sesuai dengan standar normal. Jadi terkait dengan pengelolaan makanan bergizi gratis di SPPG Kemala Bayangkari Polresta Mamuju, di situ dilakukan pemeriksaan sebelum disalurkan kepada penerima manfaat. Ada beberapa metode yang dilakukan sesaat sebelum disalurkan kepada penerima manfaat, yaitu yang pertama tentang pemeriksaan kimiawi food security dengan menggunakan reagen. Reagen ini yang diperiksa itu arseniknya, sianida, nitrit, dan formalin. Terus yang kedua itu tes organoleptik. Organoleptik ini yang diperiksa itu bentuknya apakah sudah sesuai, warna dan baunya. Terus yang ketiga itu tes fisik tentang kenormalan berat
Ibtu Herman Basir menambahkan komitmen ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mendukung program pemerintah guna menyejahterakan masyarakat melalui asupan gizi yang aman dan layak. Dari Mamuju, Tim Liputan RRI melapor. Demikian tadi informasi yang didapatkan dari RRI Mamuju. Saya kembali ke rekan Irna yang ada di Toli-Toli. Baik, terima kasih untuk informasinya rekan Megapika dari RRI Mamuju. Dan pendengar, untuk informasi berikut kami menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una menemui rekan kami di sana Nur Haya dari RRI Ampana. Halo rekan Nur Haya. Iya, halo selamat sore rekan Irna di Toli-Toli. Selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah di Ampana untuk cuaca sore hari ini masih terik ya. Oke, baik. Dan selanjutnya ada informasi apa di sana? Silakan rekan Nur Haya. Baik, terima kasih rekan Irna dan pemirsa pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada. Ya, informasi terkini dari RRI Ampana terkait sosialisasi tes kemampuan akademik anak. Kepala Sekolah SDN San Sarino ingatkan orang tua TKA bukan sebagai penentu kelulusan. Sekolah Dasar Negeri San Sarino, Kecamatan Ampana Kota, Tojo Una-Una menggelar sosialisasi tes kemampuan akademik TKA Selasa 3 Februari 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh orang tua wali murid kelas 6 SD. Kepala Sekolah SDN San Sarino, Kecamatan Ampana Kota, Haryati A. Niode menjelaskan tujuan utama penyelenggaraan tes kemampuan akademik TKA untuk siswa kelas 6 SD untuk mengukur capaian akademik secara objektif, terstandar, dan nasional untuk pemetaan mutu pendidikan. Kendati demikian, ia mengaku tes kemampuan akademik siswa ini bukan bagian dari penentu kelulusan anak. Tes kemampuan akademik TKA ini mulai pada tahun ini. Semua jenjang, baik dari SD sampai SLTA. Mengapa TKA ini dilaksanakan? Kebutuhan adanya pelaporan capaian akademik murid yang objektif. TKA ini dia dua bidang studi, bahasa Indonesia dan matematika. Akan dilaksanakan pada bulan April nanti. TKA ini bukan penentu kelulusan. Menurutnya, TKA membantu mengevaluasi kesiapan siswa ke jenjang SMP, menjadi bahan pertimbangan seleksi, serta menyetarakan hasil belajar. Haryati juga menjelaskan bahwa kelulusan siswa tidak ditentukan oleh TKA. Menurutnya, kelulusan siswa tetap ditentukan oleh ujian sekolah yang dilakukan melalui kombinasi nilai TKA dan penilaian harian dari guru. Ibnu Abbas melaporkan. Sekolah Dasar Negeri. Demikian untuk informasi dari RRI Ampana dan kami kembali ke rekan Irna di Toli-Toli. Terima kasih rekan Nur Haya dari RRI Ampana. Dan pendengar, selanjutnya kita beralih ke laporan langsung rekan kami Ahmad Mukadas terkait kesiapan pembukaan TNI Manunggal membangun desa ke-127 di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio. Silakan rekan Ahmad. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, tempat dipusatkannya pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-127 tahun 2026. Saudara, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD sangat bermanfaat besar bagi masyarakat, terutama desa yang menjadi sasaran pelaksanaan TMMD. Manfaat tersebut meliputi percepatan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, rumah layak huni, dan saluran irigasi. Selain fisik, TMMD meningkatkan kesejahteraan melalui penyuluhan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, serta mempererat gotong royong dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Pasiter Kodim 1305 Buol Toli-Toli, Kapten Solihin Budi Santoso saat diwawancara RRI mengungkapkan, Kodim 1305 Buol Toli-Toli saat ini terus menggenjot persiapan pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-127 yang dipusatkan di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio. Dijadwalkan TMMD ke-127 akan dibuka secara resmi pada 10 Februari mendatang. Namun sejauh ini, pihak
pihaknya terus melakukan pendataan di lapangan terkait kelengkapan yang akan digunakan pada pelaksanaan TMMD yang dijadwalkan berlangsung kurang lebih sebulan itu. Dipilihnya Desa Oyom, Kecamatan Lampasio sebagai lokasi atau titik pelaksanaan TMMD disebabkan desa itu belum tersentuh program TMMD. Selain itu, desa tersebut masih membutuhkan pembangunan di berbagai sektor agar dapat setara dengan desa-desa lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Sebelum dilakukan pembukaan secara resmi pada 10 Februari mendatang, saat ini telah dilakukan sejumlah pekerjaan fisik kerjasama TNI dan masyarakat sekitar. Kalau bilang berapa persen masih ini Pak, sekitar penyiapannya masih karena masih pendataan ya, masih pendataan jadi belum kita melaksanakan secara fisik, artinya untuk kegiatan penyiapan pembukaannya. Tapi kalau kegiatan kita TMMD kan sudah kita melaksanakan pra TMMD, untuk kegiatan fisik sudah ada yang kita kerjakan. Sebanyak satu satuan setingkat kompi SSK atau kurang lebih 150 orang personil turut dilibatkan dalam program TMMD yang berlangsung di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio dengan waktu pelaksanaan kurang lebih 1 bulan lamanya. Sementara itu Kasih PMD Kantor Kecamatan Lampasio I Putu Budi Darmawan saat diwawancara RRI terkait program TMMD tersebut mengungkapkan persiapan TMMD ke-127 di wilayah itu dimulai tanggal 6 Februari 2026 dengan pembuatan jadwal ke masyarakat hingga sarana-prasarana pendukung program itu, di mana untuk TMMD di Desa Oyom memiliki sejumlah sasaran di antaranya jalan, drainase, air bersih, serta program bedah rumah sebanyak 1 unit. Namun diakui 30 hari setelah pembukaan TMMD akan dikebut penyelesaian seluruh program yang telah dicanangkan sebelumnya. TMMD kali ini juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Kemungkinan seperti itu sudah itu kemarin kita masih upayakan setelah pembukaan akan disusun jadwal kita percepatan di sebelum Ramadan. Iya tetap kena di bulan Ramadan tetap. Sudah itu kan kemarin kita coba upayakan dengan usulan-usulan warga untuk supaya bulan Ramadan tidak terlalu padat kegiatannya. Kasih PMD Kantor Kecamatan Lampasio ini berharap sarana prasarana fisik yang telah dibangun pada program TMMD tahun 2026 dapat dijaga serta dirawat masyarakat agar dapat dimanfaatkan dengan jangka waktu yang cukup lama. Dari Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, Ahmad Mukadas melaporkan kembali ke studio. Dan baik pendengar, setelah kita dengarkan laporan langsung dari rekan kami Ahmad Mukadas, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan news feature dengan judul Hari Kanker Sedunia, Membangun Kesadaran, Menumbuhkan Harapan, disampaikan Setiadi Marhum. Untuk turunan atau genetik itu sebenarnya bisa dicegah. Kembali lagi ke pola hidup sehat, bagaimana kita pola hidup sehat. Jadi penderita kanker, terutama kalau kanker rektum atau di dubur tadi itu, salah satu penyebab tertingginya itu adalah konsumsi daging yang merah. Kayak begitu, itu salah satu faktor. Saudara, Ketua Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia Sulawesi Tengah, Inri Mufti Fadila AMD Kep mengumumkakan, peringatan Hari Kanker Sedunia harus menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kanker, baik secara individu maupun secara luas di tengah masyarakat. Ia mengatakan langkah preventif melalui penyuluhan dan sosialisasi yang berkelanjutan menjadi upaya utama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya kanker dari berbagai faktor risiko yang ada. Edukasi yang tepat diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Menurutnya, khusus di wilayah Sulawesi Tengah, terdapat 3 jenis kanker yang menjadi fokus utama sosialisasi, yakni kanker serviks atau kanker mulut rahim, kanker payudara, dan kanker prostat. Ketiga jenis kanker ini berdasarkan data masih menjadi penyumbang tingginya angka kematian, baik secara nasional maupun global. Ini kan Hari Kanker Sedunia, jadi momen penting ini untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker, dampaknya baik individu maupun masyarakat. Jadi kalau dari Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia, kami terjun langsung untuk sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat
Cuma ada program nanti untuk bakti sosial ke pasien kanker yang tidak mampu yang kami temukan di lapangan. Insya Allah itu banyak sekali untuk positifnya, baiknya. Nah, untuk menyampaikan informasi edukasi ini kan tindak lanjutnya kan dengan penyuluhan ya, Ibu ya. Untuk sosialisasi, kami 3 kanker yang kami bahas. Ada serviks, khususnya kanker rahim, ada kanker payudara, dan kanker prostat. Kenapa 3 itu yang diangkat? Karena salah satu serviks itu kan pembunuh nomor 1 di dunia saat ini, Ibu. Nah, untuk prostat juga pembunuh nomor 3 di dunia. Dan apalagi kanker payudara, itu yang paling tinggi angkanya khususnya di Indonesia. Sementara itu, berbagai faktor potensi dan kerentanan resiko kanker juga perlu dipahami masyarakat. Dr. Harlan, spesialis bedah, selaku anggota Ikatan Dokter Indonesia IDI Toli-Toli menjelaskan bahwa faktor genetik turut menjadi salah satu penyebab seseorang mengalami kanker. Namun demikian, faktor tersebut dapat ditekan melalui penerapan pola hidup sehat. Menurutnya, pola makan menjadi hal penting dalam mengantisipasi risiko kanker. Mengurangi konsumsi karbohidrat berlebihan, serta makanan dan minuman dengan kandungan gula tinggi menjadi perhatian penting dalam pencegahan. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk melakukan deteksi dini terhadap perubahan atau gejala yang mencurigakan pada tubuh, karena beberapa jenis kanker masih dapat dideteksi dan ditangani sebelum berkembang lebih lanjut. Itu yang kita tidak bisa hindari karena genetik itu turunan dari orang tua. Jadi walaupun kita sudah menjaga pola hidup sehat, misalnya sudah 4 sehat 5 sempurna, nah tetap ada menjadi resiko, ada beberapa persen faktor resiko yang menjadi pencetus munculnya kanker. Sebenarnya kalau kita berbicara kanker itu terlalu banyak ya. Dari atas dari kepala sampai ujung kaki itu terlalu banyak kanker yang kalau misalnya kita bahas satu-satu. Jadi sebenarnya pola hidup sehat, protein tinggi yang sehat, terus ada faktor risiko daging merah. Pokoknya makanan sehat itu mungkin bisa dilihat sesuai dengan anjuran. Kalau makanan sehatnya makan daging merah terus itu mungkin tidak sehat ya. Jadi tetap ada penyumbang terbesar sebenarnya genetik. Walaupun kita sudah hidup sehat, olahraga, teratur, minum vitamin tetap ada namanya faktor risiko untuk terkena sebuah kanker. Di sisi lain, stigma yang berkembang di masyarakat masih menganggap kanker sebagai penyakit yang menakutkan dan tidak dapat disembuhkan. Anggapan ini diakui menjadi salah satu tantangan terbesar bagi tenaga kesehatan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan kanker. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Toli-Toli, Muhammad Faisal SKM mengatakan bahwa mencegah kanker tidak hanya dengan menerapkan pola hidup sehat dan memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi, tetapi juga dengan melakukan screening atau pemeriksaan kesehatan secara rutin di fasilitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, melalui screening dan pemeriksaan dini, pembentukan sel kanker dapat dicegah atau dideteksi lebih awal, sehingga peluang keberhasilan pengobatan menjadi lebih besar dan kualitas hidup penderita dapat terjaga. Tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Toli-Toli melalui kesempatan ini kami memanfaatkan momen ini untuk terus mengembangkan upaya preventif dan promotif terkait masalah kanker. Salah satu hal yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat pada kesempatan kali ini bahwa pada dasarnya kalau kita lihat penyakit kanker, banyak kan beredar secara info di masyarakat bahwa kanker itu merupakan salah satu penyakit yang sangat menakutkan karena banyak beredar stigma masyarakat bahwa kanker itu salah satunya tidak dapat disembuhkan. Makanya melalui dari kesempatan ini kami ingin mengajak masyarakat, ingin menghimbau masyarakat bahwa sebenarnya kanker itu penyakitnya tidak menakutkan, bisa disembuhkan. Tetapi catatannya harus kita ketahui sejak dini. Artinya kita harus melakukan kegiatan screening atau pemeriksaan dini secara awal seperti melakukan screening kanker serviks dan payudara untuk memperingati hari kanker ini. Saudara, ke depan tantangan kanker diperkirakan semakin besar. Tanpa adanya intervensi efektif, jumlah kasus kanker tahunan diproyeksikan meningkat menjadi 33 hingga 35 juta kasus pada tahun 2050.
dengan angka kematian mencapai sekitar 18 juta orang per tahun. Oleh karena itu, peringatan Hari Kanker Sedunia menjadi pengingat pentingnya upaya pencegahan, deteksi dini, serta peningkatan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik, pendengar, news picture tadi menutup seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi. Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irna dan tim operator kami Kiki, Dava, Ika, dan Rian mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.